Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca puji syukur kepada Allah, selawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala lito dari ulu panjangnya sampai pulau dopo, nak kodo duduk dekat tiang. Koba barito orang da ulu sabari bapatang lupo satitiak indak boleh hilang. Dicurai-curai dekoka ditangguk ikan gulamo, diulang-ulang mengoka dibaca cerita lama. Entah dapet entah ko indak, bonda orang membondakan, bonda orang di kota tua nak tojun naya ke baru. Koba orang membokobakan, duta orang bondak soto, badoso ambo tak omoh. Lainan daripada itu, rasian pamenan lolok, kecimpuang pamenan mandi, nyampang ko indak tak bilang jo tatuk, salam saja pemanuhi. So kita balik pada hari kini, pembahasan kita adalah berkaitan jo makna ataupun filosofi Sirih Pinang. Jadi kalau berbicara tentang filosofi, tentu berundiang tentang hakikat sesuatu. Bako itu yang dijadian. Kenapa itu harus ada? Jadi Sirih Pinang itu bako itu yang menjadi, ataupun kenapa itu yang menjadi ikon utamanya di dalam Carano. Bako Sirih Pinang Sodah Gombia yang menjadi ikon utama di dalam Carano, dalam Pasambahan Minangkabau ataupun dalam prosesi adat di Minangkabau. Maka kalau dicari filosofinya, alasan kuatnya berkaitan dengan itu adalah karena Sirih Pinang itu adalah lambang mufakat, adalah lambang musyawarah. Kok mode itu? Karena kalau dari struktur yang ada, komponen yang dijadikan sebagai isi dari Carano itu adalah sirih. Yang pertama sirih. Sirih itu warnanya hijau, rasanya padeh. Rasanya itu agak songa warnanya. Angik. Warna hijau, rasanya padeh. Kalau Pinang, warna kuning, rasanya kolek. Gombia, warna coklat, rasanya pahit. Sodah, warna putih, rasanya asin. Dari komponen utama itu yang dijadikan sebagai isi Carano akan menghasilkan satu rasa. Jadi warna sirah loh. Rasanya pamerah bibir masuk ke ruang tubuh siat anggota ketujuhnya. Padahal dari bahan yang beda, dari 4 bentuk benda atau tumbuhan yang beda, bisa menghasilkan satu rasa. Apabila itu digamak-gamak, dikunyah, diluluah, rasanya maruang tubuh, maka menghasilkan satu rasa. Maka dengan satu rasa itu, bahwa dalam setiap musyawarah ataupun diskusi akan menghasilkan satu kesimpulan. Maka itulah tujuannya di Minangkabau itu Sirih Pinang Sodah Gombia dijadikan sebagai ikon untuk musyawarah ataupun silaturahmi. Karena dengan dimakannya Sirih Pinang Sodah Gombia itu berarti keputusanlah siap, berarti musyawarah selesai. Kemudian di samping itu, orang Melayu kebiasaannya mengunyah sirih. Jadi orang Melayu itu kebiasaannya mengunyah sirih. Karena selain sehat, juga bermanfaat sesuai filosofinya tadi, bermakna di dalam kehidupannya. Namun kini karena kece orang sekali ya godang sekali tapi yang berubah, pembaharuan, maka ada yang ditukar aja rokok, bisa jadi. Kemudian ada yang ditukar aja gulo-gulo. Tetapi secara hakikat itu bisa dikatakan kurang etis. Karena rasa itu tidak bisa ditukar dengan bentuk yang lah jadi, tetapi digamak-gamak dulu barunya akan menghasilkan rasa. Tapi barang yang sudah, tentu rasanya tidak seperti yang lah difilosofikan nenek moyang kita dari dulu. Maka sirih yang hijau tadi, sirih karakok tampu udang dan tumbuh di bawah tuturan meganggang kapitu muko menjala ke tunggak tuo. Berpucuk ke gonyong tinggi, rimbunan indak rimbun wana.
Sagonggam pucuk dikit dia, setangkai daun diambil cukup sekira kepaguno. Diambil 3 olai, diambil 3 kali 7. 7 untuk paisi carano, mulo meminang batimang tando. Dan 7 untuk pamanggia, pamanggia dun sanak sedusunnya. Nah, itulah filosofinya. Dan masih banyak filosofi lain. Asal usulnya sirih yang kita ambil. Warna hijau, rasanya pade. Kemudian pinang. Jika di Pinang nanado itu, pinang sinawali cak pono nan tumbuh di bate rong sumpandan di dokek sawah nan bajonjang amping je bungo kembang petang. Hanya seketik palikan tangan jari serupa orang bainai. Lah tuo tupai dek manje. Lah tuo saladong jatuh, ulun sampai ke pucuan. Tinggi nan indak tinggi benar. Nah, itu pinangnya. Warna kuning, rasanya pahit. Kolek. Kemudian gombia. Jika di gombia nanado itu gombia orang harau muka tuo baki cuy ilang makampo nak jatuh putih di daun lah pakai baru dicetak nan indak boleh benar sebab dia tukang orang marando. Walau kebah bentuk sudah, nah itulah gombia nanado. Gombia tadi warnanya coklat, tapi rasanya pahit. Nah, ada orang ngecek pahit rasanya. Kemudian sodah. Sodah cipuk lingki tanggodang nan babasuh aja ayah bunga barameh jepeti santan. Hanya seketik palikan tangan jari serupa orang bainai. Rasanya manih-manih kalek. Musim indak kalupo bertahun tak pernah jo. Warna putih rasanya asin. Nah, itulah komponen yang ada di dalam carano tadi. Siria, pinang, soda, gombia. Jadi ada tembakau dan lain sebagainya. Seandainya itu digodok menjadi satu, dikunyah ke merah bibir, dipalik jari manis, dibelai ke jari tunjuk, sirah mencayo ke tapak tangan. Rasanya maruang tubuh. Itulah yang akan menghasilkan. Berarti seandainya komponen yang itulah dikunyah, berarti menghasilkan suatu kesepakatan. Lah ada satu warna dan orang-orang di forum itu sepakat dengan hasil keputusan itu. Nah, maka itu secara hakikatnya filosofinya Siria Pinang tuh. Mudah-mudahan kita mengambil nilai bahwa Minangkabau itu identik dengan musyawarah dan mufakat. Nah, dan kita bisa mengamalkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi bagi kita yang muda-muda, kecil orang jangan sampai awak bersifat tangan besi. Nah, berarti putus di awak sah. Tetapi ada kalanya kita harus menghargai orang lain yang berada di dalam satu forum itu. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Barangkali itu saja. Seandainya terbaca di nan lai tertenggek di pusako, senang hati kita kesadanya. Kota baca dinambukan malu tertumpah bagi amwarang tacoreng pada kon yang buruk berito di nagari. Jika ada jarum nan patah usah disimpan di dalam peti, simpanlah saja di pamatang boleh ke pencukia-cukia duri. Jika ada kata nan salah usah disimpan di dalam hati, simpanlah saja di belakang usah menjadi upik dan jopuji. Kesuuk jalan ke lurah dek ribu kesumo di dalam lurah dek ribu rabah sarumpun. Awamulo salam jasambah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.